baik. Perkenalkan nama saya Cunia Dilentiseo. Saya prodi PGSD semester 4. Di hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang dan bangun datar. Yang pertama, bangun datar. Adapun konsep bangun datar yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada silabus untuk SD, yaitu standar kompetensi memahami konsep segi 4 dan segi 3 untuk menentukan ukurannya. Konsep dasar yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi 4 serta menggunakan dalam pemecahan masalah. Materi bangun datar yang diambil oleh peneliti adalah pokok bahasan segitiga dan segi 4 dengan mengambil subpokok bahasan segi 4 tentang jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Adapun ringkasan materi yang telah disampaikan dan diajarkan pada peserta didik. Jajar genjang yang pertama, jajar genjang adalah segi 4 dengan setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, pada setiap jajar genjang sisi yang berhadapan adalah sama panjang dan sejajar. Pada setiap jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar. Pada setiap jajar genjang jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Diagonal untuk jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Keliling jajar genjang adalah jumlah keempat sisinya. K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Karena AB sama dengan CD dan BC sama dengan DA, maka K sama dengan 2AB tambah 2BC tambah K sama dengan 2 tambah AB tambah BC. Luas jajar genjang. Untuk jajar genjang dengan alas A, tinggi T, dan luas L, maka berlaku A sama dengan L, maka berlaku L sama dengan A kali AT. Yang berikut sifat-sifat persegi panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, keempat sudutnya sama besar dan siku-siku 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan membagi sama panjang. Yang berikut persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. Sifat-sifat persegi keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar, dan siku-siku 90 derajat celcius. Setiap sudut dibagi dua sama besar oleh diagonal dan kedua diagonal persegi saling berpotongan tidak lurus. Keliling persegi adalah jumlah panjang keempat sisinya. Misalnya panjang sisi S, oleh karena panjang keempat sisinya sama, maka K sama dengan 2 P tambah L sama dengan 2 S tambah S sama dengan 2S sama dengan 4S. Rumus luas persegi adalah L sama dengan P kali L sama dengan S kali X sama S sama dengan 2S derajat. Yang berikut bangun ruang. Bangun ruang sisi datar. Adapun materi bangun ruang sisi datar yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada silabus SD. Standar kompetensi memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Materi bangun ruang yang diambil oleh peneliti adalah bangun ruang sisi datar dan dengan subpokok bahasan kubus, balok, dan prisma. Adapun ringkasan materi yang disampaikan oleh guru bidang studi. Yang pertama, kubus. Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang bentuk dan ukurannya sama.
Unsur-unsur utama dalam kubus adalah sisi kubus. Sisi kubus ada dua bagian, yaitu sisi datar dan sisi tegak. Rusuk kubus ada dua bagian, yaitu rusuk alas dan rusuk tegak. Titik sudut yaitu titik pertemuan, ada 3 rusuk kubus yang berdekatan, ada 8 buah titik sudut-sudut kubus. Diagonal sisi adalah 12 buah diagonal sisi pada kubus. Diagonal ruang yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Ada 4 buah diagonal ruang pada kubus. Yang terakhir, bilangan diagonal yaitu bidang di dalam kubus yang dibuat melalui 2 rusuk yang saling sejajar tetapi tidak terletak pada suatu sisi. Kubus mempunyai 6 buah bilangan diagonal. Luas permukaan kubus, karena permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama, maka luas kubus dengan panjang rusuk P adalah L sama dengan 6 kali luas persegi sama dengan 6P kuadrat. Volume kubus, untuk menentukan volume V kubus, cari dulu luas alas A, lalu dikalikan dengan tinggi T. Rumus A sama dengan P kali P sama dengan P kuadrat, dan T sama dengan P, maka rumus volume balok adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Suatu prisma dinamakan prisma tegak jika rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang alas. Suatu prisma dinamakan beraturan jika memenuhi 2 syarat, yaitu prisma itu tegak, bidang alasnya segi banyak beraturan. Luas permukaan prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma itu, yaitu L sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Volume prisma adalah V sama dengan luas alas X tinggi. Materi yang saya jelaskan sudah selesai. Sekian dan terima kasih.